Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi Hajarwati di ruang kelas 6. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Mari anak-anak kita semangat untuk belajar hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami materi pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Materi hari ini yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1. Fokus pembelajaran hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 2. Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan berbangsa yang sejahtera. 3. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, ini adalah teks bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yang bernama Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai
Hari Pahlawan. Berdasarkan teks di atas, buatlah kalimat dengan kata tanya yang berhubungan dengan bacaan pertempuran Surabaya. Anak-anak, silahkan tulis sebuah pertanyaan yang isinya ada pada bacaan pertempuran Surabaya. Kata tanya yang digunakan sudah tersedia, yaitu dengan kata apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, tadi kita sudah membaca teks pertempuran Surabaya. Dari teks di atas, maka akan terlihat kalimat yang efektif. Ciri-ciri kalimat efektif diantaranya: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Anak-anak, coba perhatikan teks berikut, yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa pada tanggal 20 November 1945 sampai dengan 15 Desember 1945 antara pasukan TKR, yaitu pasukan Indonesia, melawan pasukan Sekutu atau Inggris. Letnan Kolonel Isdiman gugur di daerah Jambu, selatan Ambarawa. Peristiwa tersebut dikenang orang Indonesia sebagai Palagan Ambarawa. Lalu oleh Angkatan Darat diperingati sebagai Hari Infanteri dan belakangan menjadi Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Anak-anak, coba simak pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, mendarat di Medan. Pendaratan tentara Sekutu atau Inggris diikuti oleh pasukan Sekutu, yaitu Nika, yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Kedatangan Sekutu dan Nika memancing berbagai insiden yang terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 13 Oktober 1945. Hal ini menjadi awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan pertempuran Medan Area. Anak-anak, simak lagi teks Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota, menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer
dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini diabadikan oleh Ismail Marzuki dalam lagu Halo Halo Bandung. Anak-anak, simak kembali teks Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Menurut bangsa Indonesia, operasi ini dianggap pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Agresi Militer Belanda II. Agresi Militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiro Negoro. Agresi militer II oleh Belanda bertujuan menghapus pemerintahan Indonesia dengan menduduki kota-kota penting di Pulau Jawa. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda. Kita kembali mempelajari bagaimana cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar seekor ayam. Ciri-ciri ayam yaitu berkaki dua. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu, memiliki jengger, memiliki sayap dan paruh, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Habitat ayam ada di hutan, di halaman rumah kita, di lingkungan pertanian, di kebun dan peternakan. Anak-anak, perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa itu ya? Gambar bebek. Ciri-ciri bebek yang pertama berkaki selaput yang berguna untuk berenang. 2. Bulunya berlapiskan lilin sehingga tidak basah saat terkena air. 3. Paruhnya panjang dan lebar berbentuk sudu untuk mencari makanan di air dan tempat yang berlumpur. Habitat bebek di daerah perairan yang berlumpur. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Gambar apa ini anak-anak? Ya, betul, gambar ikan. Ciri-ciri ikan: 1. Hidup di air. Memiliki tulang belakang. Bahasa Latinnya vertebrata. 3. Bernapas dengan insang. 4. Berdarah dingin. 5.
melakukan reproduksi dengan bertelur dan pembuahan di luar telur atau fertilisasi eksternal. Habitat ikan di semua air, baik air tawar maupun air asin. Anak-anak, perhatikan gambar di samping. Gambar apa ini ya? Ya, betul. Ini gambar cicak. Apa ciri-ciri cicak? Yang pertama, kakinya berperkat. Kaki cicak berguna untuk berjalan di dinding atau di plafon rumah atap. Cicak karena kakinya berperkat, jadi pada saat berjalan tidak jatuh. Yang kedua, lidahnya panjang dan lengket. Guna lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. 3. Memiliki ekor yang panjang dan dapat putus atau dinamakan dengan autotomi. Jika ada predator untuk memangsa cicak, maka cicak biasanya memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsanya. Kemudian cicaknya akan kabur. 4. Cicak termasuk hewan berdarah dingin. 5. Cicak berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Sedangkan habitat cicak dapat hidup di kondisi cuaca dingin maupun panas dan lebih banyak hidup di sekitar rumah kita. Anak-anak, mari kita kerjakan tugas, yaitu dengan mencari ciri-ciri khusus dan habitat pada hewan di bawah ini. Yang pertama, gambar apa, anak-anak? Ya, betul. Gambar unta. Tolong tulis di buku tugasmu apa ciri-ciri unta dan di mana habitatnya. Untuk tugas yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa, anak-anak? Ya, gambar kelelawar. Silahkan tulis ciri-ciri kelelawar dan habitatnya. Anak-anak, perhatikan tugas yang ketiga. Gambar apa itu ya? Ya, betul. Gambar burung hantu. Coba tulis ciri-ciri burung hantu dan di mana habitatnya. Anak-anak, materi pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Hari ini kita belajar tentang apa ya? 1. Menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 2. Memahami makna proklamasi kemerdekaan. 3. Menggali informasi penting dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, waktu belajar sudah selesai. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan di buku tulis tema.
Selamat mengerjakan. Anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang sudah kita pelajari akan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, Bu Guru undur diri dan Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih anak-anak.